Kapitalau Badi Jailani, cahaya kepemimpinan rohani dalam tradisi sufistik. Dalam Hasanah Spiritual Nusantara, nama Kapitalau Badi Jailani sering muncul sebagai sosok inspiratif. Ia dikenal bukan hanya sebagai pemimpin keluarga dan pengayom masyarakat, tetapi juga sebagai figur yang meneladani jalan para wali Allah. Dalam bahasa tasawuf, inilah yang disebut al-insan al-kamil, manusia paripurna yang menjalankan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah realitas duniawi. Narasi masyarakat yang menyebutnya Hayyun Fidarain, hidup di dua alam, merupakan penanda bagaimana sebuah komunitas melihat tokoh spiritual yang mereka anggap hadir membantu, menuntun, dan mengayomi. Dalam perspektif akademis, fenomena ini disebut living Sufism, tasawuf yang hidup dalam keseharian masyarakat. Kehidupan duniawi sebagai jalan rohani. Keistimewaan Kapitalau Badi Jailani terletak pada konsistensi ibadah dan akhlaknya, bukan pada kemasan luar yang spektakuler. Para sufi menyebut fenomena ini sebagai satar al-walayah, yaitu penyembunyian karomah agar terhindar dari kultus individu. Allah mengingatkan, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Al-Quran Surat Yunus 10 ayat 62-63. Ayat ini sering dijadikan rujukan untuk memahami konsep kewalian. Dalam kerangka ini, masyarakat yang melihat Kapitalau Badi Jailani sebagai wali sesungguhnya sedang mengakui kualitas iman dan takwanya. Tanda-tanda eskatologis sebagai narasi harapan. Sebagian masyarakat mengaitkan Kapitalau Badi Jailani dengan tanda-tanda akhir zaman, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis tentang munculnya Imam Mahdi dari timur. Salah satunya dalam Sunan Ibnu Majah nomor 4088, akan muncul dari arah timur segolongan kaum yang mempersiapkan kekuasaan bagi Al-Mahdi. Para ulama menafsirkan hadis-hadis semacam ini secara beragam. Dalam kajian akademik, ia dipahami sebagai narasi harapan eskatologis masyarakat Muslim, tanda bahwa umat menantikan pemimpin adil dan spiritual pada masa penuh fitnah. Mengaitkan tanda-tanda itu dengan figur lokal adalah bagian dari dinamika kepercayaan, bukan klaim faktual yang final. Praktik kepemimpinan keluarga, umroh bersama. Dimensi nyata kepemimpinan rohani Kapitalau Badi Jailani tampak ketika ia membimbing keluarga, kerabat, dan muridnya menunaikan ibadah umroh. Dalam perspektif tasawuf, tindakan ini bukan sekedar perjalanan ritual, tetapi peneguhan visi tauhid dalam lingkaran terdekatnya. Al-Quran mendorong setiap kepala keluarga untuk menjaga dan membimbing keluarganya menuju ketaatan. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Al-Quran Surat At-Tahrim 66 ayat 6.
Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. HR Bukhari, Muslim. Dengan membawa keluarga dan kerabatnya berumroh, Kapital Laubadi Jailani menghidupkan ayat dan hadis ini. Ia menjadi teladan kepemimpinan yang memadukan dunia dan akhirat, tanggung jawab, dan cinta kasih. Kewalian dalam perspektif tasawuf. Para ulama tasawuf membedakan antara wali masyhur, terkenal, dan wali mastur, tersembunyi. Dalam Risalah Al-Qusairiyah, Imam Al-Qusairi menegaskan bahwa hakikat kewalian adalah ittiba, mengikuti sunnah Nabi, dan istiqomah, konsistensi. Hadis qudsi yang masyhur juga menegaskan konsep kewalian. Barang siapa memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Tidaklah seorang hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan atasnya. Dan hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. HR Bukhari. Dalam kerangka ini, kewalian bukan status administratif, tetapi hasil dari kecintaan Allah terhadap hambanya. Narasi masyarakat tentang Kapital Laubadi Jailani menunjukkan pengakuan kolektif terhadap kualitas itu, istiqomah, ibadah, dan pengabdian. Di akhir perjalanan cerita ini, kita melihat bahwa figur Kapital Laubadi Jailani bukan sekedar tokoh historis atau simbol lokal. Dalam kacamata sufistik, ia adalah tajalli, pancaran sifat-sifat ilahi yang hadir di tengah masyarakat. Dalam bahasa Ibnu Arabi, ini disebut al-insan al-kamil, manusia yang paripurna menjadi cermin bagi nama-nama dan sifat-sifat Allah di muka bumi. Namun sebagaimana ditegaskan para ulama tasawuf, kewalian sejati selalu berjalan dalam kerendahan. Ia menghilang dalam anonimitas demi menjaga kemurnian tauhid umat. Dalam kerangka akademis, fenomena ini dapat dibaca sebagai sebuah memori kolektif umat Islam yang mencari teladan spiritual di tengah keguncangan sosial. Masyarakat Nusantara sejak berabad-abad awal Islam memang mengenal tradisi wali tersembunyi. Para pembimbing rohani yang tidak selalu tampil formal, tetapi menuntun dengan keteladanan. Kapital Laubadi Jailani, sebagaimana diyakini para pengikutnya, mewarisi semangat itu, mengajak manusia kembali pada Allah melalui akhlak, ibadah, dan pelayanan pada sesama. Bahasa sufistik memandang peran ini sebagai realisasi. Al-Quran Surat An-Nur 24 ayat 35. Nurun ala nur yahdillahu linurihi mayyasya. Cahaya di atas cahaya. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Cahaya itu bukanlah benda, melainkan ibadah yang menembus hati. Di sini Kapital Laubadi Jailani menjadi lampu penuntun yang tidak mengklaim cahaya itu untuk dirinya, melainkan memantulkannya agar orang lain mendapat pencerahan.
Dalam perspektif akademis, inilah inti kepemimpinan spiritual, bukan sekedar jabatan atau popularitas, tetapi kemampuan menghadirkan ketenangan batin, sakinah bagi keluarga, kerabat, dan masyarakat. Ibadah umroh bersama keluarganya adalah simbol konkret bahwa kepemimpinan rohani harus dimulai dari lingkaran terdekat. Seperti pesan Al-Quran surat At-Tahrim 66 ayat 6, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ia menegaskan bahwa tugas seorang pemimpin sejati ialah memandu diri dan rumah tangganya sebelum memandu umat. Sebagaimana hadis qudsi riwayat Bukhari, barang siapa memusuhi waliku, aku umumkan perang kepadanya. Hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Maka kewalian bukanlah status formal, melainkan hasil interaksi cinta Allah dengan hambanya. Kapital Laubadi Jailani menjadi teladan masyarakat tentang bagaimana kesalehan, hikmah, dan keikhlasan dapat melahirkan pancaran nur yang tidak padam oleh zaman. Dengan demikian, narasi ini bukan ajakan untuk mengultuskan individu, tetapi untuk menghidupkan kembali nilai-nilai kewalian dalam diri setiap muslim. Hikmah berarti melayani, bukan dilayani. Istiqomah berarti konsistensi ibadah. Mahabbah artinya cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan tawaddu artinya kerendahan hati. Jika sifat-sifat ini terinternalisasi, maka setiap rumah tangga, komunitas, dan bangsa akan melahirkan pemimpin-pemimpin rohani yang membimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kekuasaan semata. Inilah pesan sufistik yang relevan dalam kajian akademis. Kewalian bukanlah monopoli segelintir orang, melainkan potensi setiap insan yang berjalan di jalan tauhid dan akhlak nabi. Sebagaimana ungkapan para sufi, man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, ia mengenal Tuhannya. Kapital Laubadi Jailani dalam narasi masyarakat adalah cermin yang mengingatkan kita pada diri sejati itu. Semoga kita semua mampu memetik pelajaran dari cahayanya, bukan untuk memuja sosoknya, tetapi untuk menyalakan cahaya yang sama di dalam diri kita masing-masing. Kapital Laubadi Jailani bukan sekedar nama. Ia adalah jejak cahaya di bumi. Tanda kewaliannya tak terletak pada kemasyhuran, melainkan pada teduhnya akhlak dan keberanian menegakkan kebenaran. Seperti sungai yang mengalir, ia memberi hidup tanpa meminta imbalan. Inilah warisan para wali, memanggil jiwa-jiwa agar kembali kepada Sang Maha Cinta. Di setiap zaman ada penunjuk jalan. Di bumi ini, ia bernama Kapital Laubadi Jailani. Tanda kewaliannya ialah keberanian yang penuh kasih dan ketundukan yang penuh cahaya. Ia menuntun bukan dengan kata, melainkan dengan teladan yang hidup. Dari wajahnya kita mengenal jalan pulang kepada Allah. Di dalam dirinya kita menyaksikan bagaimana seorang pemimpin adat
sekaligus pemimpin rohani, mampu menjembatani dunia dan akhirat, menghadirkan keadilan, pengayoman, dan harapan, serta menyalakan kembali kesadaran tauhid di tengah manusia. Dengan demikian, Kapital Laubadi Jailani menjadi teladan bahwa kewalian bukanlah status, melainkan proses spiritual yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Semoga refleksi ini menggerakkan kita untuk membaca tanda-tanda Allah di sekeliling kita dan meneladani jejak para kekasihnya yang selalu mengajak kembali kepada cinta sejati. Kiranya kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.